Bab 412. Buah ginseng spiritual 5 warna. Bang, bong, dentang. Segera, formasi yang turun dari langit dan semua formasi pembunuhan yang naik ke langit meluncurkan serangan. Pemandangannya luar biasa. Melihat ini, wajah penyihir tua Gunung Suram langsung menjadi sangat dingin. Dia adalah penguasa Gunung Suram. Dia selalu bertanggung jawab atas formasi pembunuhan di setiap tempat di Gunung Suram. Sekarang dia dimata-matai dan dirampas oleh Master Tai. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Bunuh! Penyihir tua Gunung Suram yang marah berteriak dan mengaktifkan senjata spiritual atribut yang bercahaya hitam yang menakutkan. Masih ada kami. Harley Ye penuh semangat. Dia seperti binatang buas. Dia mengaktifkan ratusan senjata spiritual, pedang pembunuh, pisau emas, tungku tembaga, segel harta, cermin spiritual. Momentum senjata spiritual terhubung dan kekuatan ledakannya sangat besar. Energi spiritual penyihir tua Gunung Suram belum benar-benar pulih dan sudah diguncang-guncang oleh Harley Ye dalam satu tarikan nafas. Dalam adegan ini, penyihir tua Gunung Suram hampir muntah darah. Dia mengira musuhnya adalah Stanley Wu dan Tai. Sekarang tampaknya alam-alam Kongming yang dia remehkan juga begitu merepotkan. Tidak hanya dia, Stanley Wu dan Master Tai juga mendesah dan berdecak. Betapa banyak senjata spiritual yang digunakan sekaligus. Sialan, energinya luar biasa. Bang! Ketika penyihir tua Gunung Suram termenung, Harley Ye telah mengayunkan cambuk dewa dan menghancurkannya dengan keras pada senjata spiritual atributnya. Wow, ngilu. Penyihir tua Gunung Suram tiba-tiba merasakan pikirannya bergetar, matanya menjadi gelap dan dia sangat pusing. Pada saat ini, Stanley Wu telah mengayunkan pedang besarnya dan menebas, hampir menebas penyihir tua Gunung Suram. Penyihir tua Gunung Suram meraung marah, membalikkan tangannya dan memukul mundur Stanley Wu. Namun, sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya, pedang pembantaian Harley Ye sudah tiba. Masih teknik Feng Shen, dengan satu serangan besar, pedang itu membelah dada penyihir tua Gunung Suram. Pergi ke neraka. Wajah penyihir tua Gunung Suram mengerikan dan kabut hitam keluar dari mulutnya dan pedang pembunuh ramping melesat, tepat di tengah alis Harley Ye. Apa aku takut? Harley Ye mencibir, melangkah dengan langkah misterius, menghindari pedang ini dan kemudian teknik kemarahan naga meraung keras. Pusing dari cambuk sebelumnya belum pulih, sekarang dipukul Harley Ye dengan kuat dengan teknik kemarahan naga. Penyihir tua Gunung Suram terhuyung-huyung, otaknya berdengung, itu sangat menyakitkan. Bocah, kamu telah melakukan pekerjaan yang hebat. Stanley Wu berteriak dan muncul di depan penyihir tua Gunung Suram lagi. Penyihir tua Gunung Suram yang mendominasi mundur lagi dan kemudian terluka dalam di bahunya. Lengan penyihir tua Gunung Suram hampir diputuskan oleh orang ini. Jelek. Harley Ye juga tidak menganggur, perannya adalah untuk menyergap di tengah. Stanley Wu menciptakan kesempatan untuknya, dia tentu tidak akan menyia-nyiakannya. Dia langsung menyerbu di depan penyihir tua Gunung Suram dan setelah beberapa saat tebasan acak, dia mundur kembali. Dia melangkah mundur dan Stanley Wu adalah serangkaian pemboman liar lainnya. Dengan cara ini, penyihir tua Gunung Suram, yang baru saja keluar dari gua belum lama ini, dipukul mundur ke gua oleh dua binatang buas ini selangkah demi selangkah. Mereka juga mengikuti dan memburu dengan ganas. Teknik Feng Shen, tekanan gunung, tinju Tyrannosaurus, pertunjukan surgawi ekstremis. Di dalam gua, terdengar jeritan kedua orang ini. Bang! Ada gemuruh terus-menerus di dalam gua dan seluruh Gunung Suram bergetar. Dua binatang buas. Di luar gua, Master Tai, yang sedang menarik formasi pembunuhan untuk melawan penyihir tua peta Gunung Suram pun mendesah. Yang terpenting adalah dia mengagumi Harley Ye.
Tidak hanya berhasil dengan sempurna bergabung dengan Stanley Wu, bahkan kekuatan tempurnya luar biasa. Namun, begitu dia selesai berbicara, dua sosok yang mengenaskan terbang keluar dari gua. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka adalah Stanley Wu dan Harley Ye. Melihat ini, Master Tai menyipitkan mata ke pintu masuk lubang. Di sana, kabut hitam bercampur dengan kabut darah dan keluarlah penyihir tua Gunung Suram yang berlumuran darah. Saat ini, tubuh penyihir tua Gunung Suram tidak lagi kurus dan bertulang, tetapi menjadi lentur dan elastis, dan wajah tua itu juga menjadi muda, penuh darah yang membara. Yang terpenting adalah auranya yang tidak setingkat sebelumnya. Kejahatan darah dikumpulkan secara paksa. Master Tai sedikit mengernyit. Kalian akan mati. Penyihir tua Gunung Suram memiliki wajah garang, sepasang mata garang, menatap Harley Ye bertiga. Suaranya yang suram bergema tanpa batas antara langit dan bumi. Selain itu, seluruh Gunung Suram bergetar, tanah retak, kabut hitam menyembur keluar dari tanah, dan lautan darah yang bergejolak datang dari kegelapan malam, seperti raja jahat. Orang ini 1 poin lebih kuat dari Rido. Di bawah, Harley Ye menatap langit dengan ekspresi serius. Berapa banyak orang yang dia bunuh? Di samping, Stanley Wu menatap kehampaan dengan mata dingin. Dia bisa dengan jelas melihat roh-roh yang membenci berjuang di lautan darah, dan dia bisa dengan jelas melihat kabut hitam ada tulang belulang orang mati. Hei, kita masih bertarung tidak? Harley Ye melirik Stanley Wu dan Master Tai dan mendecakkan lidahnya. Orang ini sangat kuat. Bertarung, harus bertarung. Master Tai memuntahkan bara api ungu. Api sejati. Begitu bara api ini keluar, Harley Ye tertegun sejenak, jelas tidak mengharapkan Master Tai ini memiliki api sejati. Pada saat ini, bahkan api spiritual di tubuhnya melonjak. Berani menakuti kami. Di sisi lain, Stanley Wu juga meludahkan sesuatu, dan setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah bola petir kuning keemasan. Guntur dan kilat alam Zhen Yang. Harley Ye tertegun sejenak, jelas tidak menyangka bahwa Stanley Wu ini membawa guntur dan kilat emasnya telah muncul yang membuat petir surgawi di tubuh Harley Ye berdenyut. Ayo serang. Terdengar dengusan Master Tai, lalu dia bergegas menuju kehampaan dengan menginjak lautan bara api ungu. Di sisi lain, petir alam Zhen yang Stanley Wu juga berubah menjadi lautan guntur. Dia sudah menginjak lautan guntur dan terbang ke langit dengan pisau besar. Bunuh. Penyihir tua Gunung Suram meraung, melawan lautan darah dan lautan kabut untuk membunuh mereka. 1 lawan 2. Bang! Tiba-tiba, langit dan bumi meraung. Adegan pertempuran 3 orang itu tidak biasa, dan setengah dari Gunung Suram retak. Haruskah aku melakukan sesuatu? Di bawah, Harley Ye dengan sadar memasuki gua penyihir tua Gunung Suram. Karena pertempuran sebelumnya, dia dengan jelas merasakan ada alam semesta kecil di dalamnya dan ada sesuatu barang bagus yang tersembunyi di dalamnya. Bang! Segera, Harley Ye meledakkan gerbang batu jauh di dalam gua. Segera, ada ledakan cahaya, ledakan indah dan aura kuat diluncurkan. Tak perlu diragukan, pohon buah ginseng spiritual 5 warna ada di sini. Harley Ye melompat masuk tanpa berpikir. Di dalamnya ada dunia ruang kecil. Tidak besar atau kecil. Di sini, berwarna-warni, berkabut, berawan dan berasap. Napas spiritualnya sangat kuat dan ada aliran air yang mengalir. Sangat kontras dengan Gunung Suram yang dingin, gelap dan tandus. Ini benar-benar tempat yang bagus. Harley Ye menghela nafas dan berjalan masuk selangkah demi selangkah. Ketika dia melewati setumpuk batu spiritual, dia dengan sadar memasukkannya ke dalam tas penyimpanan. Akhirnya, ia menemukan pohon 5 warna spiritual buah ginseng di dunia ruang kecil ini. Pohon ini hanya setinggi lebih dari 2 kaki.
Seluruh tubuhnya kabur di bawah kabut dan penuh dengan napas energi spiritual. Bahkan setiap cabang dan setiap daun berkilauan, terutama 2 buah sebening kristal yang tergantung di atasnya, yang juga diwarnai dengan cahaya warna-warni. Tak perlu dikatakan lagi, ini adalah buah spiritual hidup 5 warna. Harley menatap lurus ke 2 buah spiritual yang tergantung di dahan. Mereka hanya seukuran kepalan tangan orang dewasa, tapi harum. Kalau dimakan sesuap, itu pasti menyegarkan. Makan 1 buah dapat meningkatkan umur 50 tahun jika keduanya ditelan bersama, maka dapat bertahan setidaknya 80 tahun. Harley melihatnya sambil menelan air liur. Berpikir seperti ini, Harley mau tidak mau memetik salah satunya. Pertama-tama dia menikmati aroma buah-buahan yang kuat, lalu dengan sadar memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya. Sialan, di mana pria itu? Tak lama kemudian, omelan Master Tai datang dari luar. Kamu idiot, kamu menghilang pada saat kritis. Kutukan Stanley Wu juga mengikuti. Bersambung. Bab 413. Ngarang, kamu mengarang lagi. Setelah mendengar kata-kata itu, Harley terbatuk-batuk dan segera melompat keluar dari dunia ruang kecil ini. Keluar dari gua, Harley buru-buru mendongak. Dalam kehampaan, pertempuran antara mereka bertiga sangat tragis. Master Tai terluka parah dan berlumuran darah. Stanley Wu tidak jauh lebih baik, dengan lubang berdarah di dadanya. Adapun penyihir tua Gunung Suram, orang ini adalah yang terburuk, dengan rambut acak-acakan dan tubuh berdarah. Tidak ada bentuk manusia yang terlihat, ada cahaya pisau yang kuat di punggung, bahkan tulang punggungnya terbuka. Yang perlu disebutkan adalah auranya, yang menjadi tidak stabil secara tidak normal dan sepertinya dia dipaksa untuk mengumpulkan darah, menyebabkan dia menderita serangan balasan yang mengerikan. Pada saat ini, situasi pertempuran dalam kehampaan adalah seperti ini. Lautan api ungu Master Tai menghadapi lautan kabut hitam penyihir tua Gunung Suram. Lautan guntur emas Stanley Wu menghadapi lautan darah penyihir tua Gunung Suram. Ketiganya menemui jalan buntu dan tidak bisa dibedakan menang atau kalah. Kesempatan bagus. Harley segera mengaktifkan api sejati dan petir surgawi. Seketika api sejati berubah menjadi busur api bara, petir surgawi berubah menjadi panah petir. Jelas. Harley mengaktifkan api sejati dan petir surgawi, membuat 3 orang yang menemui jalan buntu di kehampaan khawatir. Bocah ini punya api sejati. Bocah ini punya petir surgawi. Kata-kata seperti itu datang dari Master Tai dan Stanley Wu tanpa urutan tertentu. Api sejati dan petir surgawi, semuanya adalah benda ilahi yang dianugerahkan oleh Tuhan. Itu adalah harta karun yang diimpikan oleh para kultivator, tetapi sulit ditemukan. Tetapi Harley tidak hanya memiliki api sejati, tetapi juga memiliki petir surgawi, yang membuat Master Tai dan Stanley Wu sedikit bingung. Yang tidak masuk akal adalah mereka datang dalam satu tim, tetapi tidak mengetahuinya. Bara api emas, petir surgawi hitam. Mata Master Tai dan Stanley Wu sedikit menyipit pada saat yang bersamaan. Melihat kembali penyihir tua Gunung Suram, wajahnya yang terkejut menjadi pucat, karena dia merasakan aura kematian dari panah Harley. Api dan guntur yang ilahi, satu panah bisa memisahkan dunia. Dengan raungan keras dari Harley, panah bara api terlepas dan petir hitam melesat ke langit, menargetkan penyihir tua Gunung Suram. Tidak, penyihir tua Gunung Suram ketakutan, benar-benar ketakutan, matanya melotot dan dia ingin bergerak, tetapi ditekan oleh Stanley Wu dan Master Tai. Pada saat ini, dia benar-benar merasa menyesali kesombongannya. Di hari terlemahnya, dia tidak menemukan pembantu untuk menjaga rumah untuknya,
sehingga Master Tai dan yang lainnya memanfaatkannya. Namun, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Dia hanya bisa melihat panah petir yang terus membesar di pupilnya, membawa kekuatan dahsyat dan kekuatan tak tertandingi yang bisa menembus segalanya. Bocah ini, Master Tai dan Stanley Wu sama-sama terkejut saat melihat petir yang naik ke langit. Terutama Master Tai, yang telah bertarung dengan Harley Ye selama sehari, tetapi dia belum pernah melihat Harley Ye mengungkapkan api sejati dan petir surgawi, dan dia belum pernah melihat metode rahasia yang begitu mendominasi pada Harley Ye. Dia percaya bahwa bahkan jika dia adalah periode puncak, jika terkena panah, kemungkinan besar akan terkena pukulan keras olehnya. Kekosongan, darah berceceran. Alis penyihir tua gunung suram tertusuk panah Harley Ye dan seluruh lautan kesadaran juga runtuh. Master Alam Kong Ming meninggal, seluruh tubuhnya meledak dan berubah menjadi kabut darah, dan penyihir tua gunung suram yang melakukan kejahatan keji, dilenyapkan seluruhnya antara langit dan bumi. Melihat penyihir tua gunung suram dihancurkan, Master Tai dan Stanley Wu menghela nafas lega dan sedikit tersandung, kemudian turun dari langit dan mendarat di samping Harley Ye. Bocah, kamu bersembunyi cukup dalam. Begitu mereka turun, Master Tai dan Stanley Wu mengepung Harley Ye dan menatap lurus ke arah Harley Ye, mata mereka sangat cerah. Jika dia tidak kehabisan energi, aku tidak akan bisa menembaknya dengan satu panah. Jika tebakanku benar, kamu seharusnya Harley Ye dari dinasti Dacu, Sekte Heng Yue. Master Tai memandang Harley Ye dan kata-katanya penuh makna. Di seluruh dinasti Dacu, hanya Harley Ye dari Sekte Heng Yue yang memiliki petir surgawi sekaligus api sejati. Loh, Pak Tua, kamu tahu banyak. Harley Ye mengangkat alisnya. Sialan, ini diketahui oleh seluruh dinasti Dacu. Apakah itu masih rahasia? Stanley Wu memarahi, meskipun banyak orang tidak pergi ke pertandingan tiga sekte, pertempuran paling menakjubkan itu pada akhirnya telah menyebar ke seluruh dinasti Dacu. Seorang bocah alam Ren Yuan, yang mengalahkan tubuh Xuanling alam Zhen Yang dan menciptakan mitos baru, dan juga Dewa Pil. Ternyata aku sudah sangat terkenal. Harley Ye terbatuk kering. Sejauh yang aku tahu, kamu sudah mati. Di sini, Master Tai menatap Harley Ye, mata yang tadinya pencuri berubah lebih serius saat ini. Mendengar ini, Stanley Wu di samping juga menajamkan telinganya. Hari itu, karena kejadian ini, dinasti Dacu membuat banyak keributan, terutama karena terlalu banyak master yang berpartisipasi dalam pertempuran malam itu. Ada juga master di utara dinasti Dacu yang berpartisipasi dalam pertarungan malam itu, tetapi mereka diculik oleh master misterius pada akhirnya. Awalnya, mereka hanya tahu bahwa apa yang hilang dari Sekte Heng Yue adalah harta karun, tetapi kemudian mereka mengetahui bahwa yang hilang dari Sekte Heng Yue adalah sebuah jasad, dan itu adalah jasad Harley Ye yang mengalahkan tubuh Xuanling. Sekarang, Harley Ye yang sudah mati berdiri di depan mereka hidup-hidup, dan energi seperti ini membuat mereka kaget. Ditatap oleh Stanley Wu dan Master Tai seperti ini, Harley Ye hanya merasa tidak wajar di mana-mana. Pada akhirnya, dia merentangkan tangannya dan berkata, ada desas-desus bahwa aku sudah mati, tetapi aku tidak mati, itu sesederhana itu. Mendengar Harley Ye mengatakan ini, mata Master Tai dan Stanley Wu menjadi lebih dalam. Jawaban Harley Ye ambigu, jelas menyembunyikan banyak hal yang tidak mereka ketahui, dan apa yang terjadi selama periode itu, Harley Ye di depan mereka jelas tidak akan memberitahu mereka. Setiap orang memiliki rahasia, jadi tentu saja mereka berdua tidak bertanya terlalu banyak. Hei, aku masih hidup. Kuharap kalian tidak akan mengatakannya. Harley Ye menatap mereka berdua, seolah sedang bercanda,
aku tidak ingin orang lain tahu bahwa aku masih hidup lalu kembali untuk membunuh sekte Zheng Yang. Jika ada orang keempat yang tahu, jangan salahkan aku karena marah. Begitu kata-kata ini keluar, baik Master Tai dan Stanley Wu menggerakkan sudut mulut mereka. Mereka memiliki alasan untuk percaya bahwa jika mereka benar-benar mengatakannya, maka Harley Ye, Master yang gelisah ini tidak akan omong kosong dengan apa yang akan dia lakukan. Bukankah keluarga Yuan beberapa hari yang lalu adalah contoh berdarah? Demi keselamatan keluarga mereka, Master Tai dan Stanley Wu memutuskan untuk lebih menjaga mulut mereka. Ayo, cepat, ambil buah spiritualnya. Di sini, Harley Ye sudah mengandeng satu orang di masing-masing tangan dan berjalan masuk ke dalam gua. Tak lama kemudian, ketiganya berkumpul di depan pohon 5 warna spiritual buah ginseng. Kenapa hanya ada satu? Harley Ye hanya bisa berpura-pura tercengang. Bagaimana dengan 3 buah yang kita sepakati? Mengapa ada satu yang tersisa? Segera, Stanley Wu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Master Tai di sampingnya. Keduanya saling berpandangan, lalu mereka menatap Harley Ye, karena ketika mereka bertarung, Harley Ye orang itu telah masuk dan entahlah apakah Harley Ye telah mengambilnya atau tidak. Untuk apa melihat aku? Harley Ye menatap mereka berdua dengan tatapan kosong. Aku masuk, tapi aku tidak memetik satu pun. Ngarang, kamu mengarang lagi. Omong kosong, aku tidak mengada-ada. Aku benar-benar tidak mengambilnya. Aku, Apa itu? Harley Ye hendak berbohong, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia melihat pita terbang melewati pohon buah ginseng spiritual 5 warna dan buah ginseng spiritual 5 warna terakhir yang tergantung di atasnya menghilang. Buset, buset. Tiba-tiba, Master Tai dan Stanley Wu melolong. Segera, kedua orang itu berangkat tanpa urutan tertentu dan langsung pergi ke pita untuk mengejar. Sialan, kami bertarung di tengah malam. Sialan, kamu ambil begitu saja. Beraninya kamu merampok barang milikku, bikin kacau. Di belakangnya, Harley Ye juga berteriak. Hanya saja orang ini melompat-lompat dia berada, tetapi dia tidak mengejarnya. Ketika suara gemuruh di kejauhan berangsur-angsur mereda, dia berjongkok di depan pohon 5 warna spiritual buah ginseng sambil menggosok-gosokkan tangannya. Awalnya, hanya ada 2 buah ginseng spiritual 5 warna, dia sudah mendapatkan 1, jadi dia tidak berencana untuk merebut yang lain. Apakah Guru Tai dan Stanley Wu bisa mengejar pencuri itu dan merebut kembali buah ginseng spiritual 5 warna itu hanya tergantung pada keberuntungan mereka. Tidak tahu apakah Master Tai dan Stanley Wu akan muntah darah ketika mereka mengetahui hal ini. Kakek naga, apakah ada cara untuk membawa pergi pohon 5 warna spiritual buah ginseng ini? Melihat pohon 5 warna spiritual buah ginseng, Harley Ye mau tidak mau bertanya pada naga kuno mistik. Bersambung.